Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kepada kalian tentang bagaimana cara melatih toser yang masih pemula ya, dalam kategori ini tosernya baru belajar dan baru berlatih untuk menjadi seorang setter atau toser ya teman-teman. Nah tapi jangan lupa sebelum lanjut pada videonya, teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat mengerti bagaimana cara berlatih menjadi seorang setter yang masih baru atau masih pemula. Oke, langsung saja check this out. Nah, bagi kalian yang terpilih atau memilih menjadi seorang spesialis setter atau toser, paling enggak kalian harus menguasai dua teknik ya teman-teman, dua teknik yang harus kalian kuasai, karena itu menurut saya itu paling dominan sekali digunakan atau dipakai pada saat pertandingan. Nah, teknik ini yaitu passing bawah dan passing atas. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena toser tidak hanya melakukan passing atas saat mengumpan, tapi juga dia akan melakukan passing bawah pada saat mengumpan jika bola-bola tertentu itu tidak bisa diangkat menggunakan passing atas, sehingga membutuhkan passing bawah yang akurat sehingga pas sampai pada umpan yang diberikan. Nah, bagi kalian yang masih belum menguasai teknik-teknik passing bawah, kalian bisa melihat video saya di atas ini ya, atau kalian juga bisa melihat video tutorial passing atas di atas sebelah sini ya teman-teman. Nah, itu kalian pelajari, benarkan dulu teknik kalian, baru kalian berlatih semaksimal mungkin. Oke, jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang drilling yang biasanya dilakukan oleh seorang setter, dan pada saat pertandingan itu drilling itu sering sekali terjadi ya teman-teman. Nah, yang pertama di situ saya melakukan drilling dari seorang setter di posisi 1. Kenapa saya pilih posisi 1? Karena di posisi 1 itu dominan seorang setter defense atau bertahan menerima serangan atau pukulan dari seorang lawan. Nah, ketika bola sudah dipukul oleh seorang lawan dan tidak mengarah atau tidak terarah ke seorang setter di situ dituntut untuk berlari mengejar hasil dari rebound passing bawah atau passing atas atau defense-nya teman satu timnya. Nah, tapi pada video kali ini saya contohkan defense-nya benar-benar ke arah posisi 3 di mana seorang setter itu harus berada ya teman-teman. Nah, yang pertama, jika kalian tidak kuat, kedua jari-jari kalian, jari-jari tangan kalian itu tidak kuat, kalian bisa melakukan gerakan passing bawah untuk mengumpan kepada teman satu tim kalian. Nah, latihlah 3 arah ya. Yang pertama yaitu arah pojok kiri atau posisi 4. Yang kedua di posisi tengah atau di posisi 3, karena biasanya di posisi 3 itu juga ada seseorang yang hendak memukul. Dan yang terakhir yaitu di posisi 2, arah back ya. Nah, itu kalian harus melatih ketepatan menggunakan passing bawah terlebih dahulu. Jika kalian tidak kuat atau jari-jari tangan kalian masih belum kuat untuk mengumpan ke arah 4, 3 ataupun 2, kalian bisa menggunakan passing bawah. Karena banyak juga para atlet yang masih pemula, terutama anak-anak masih usia sekolah dasar, itu jari-jari tangannya masih belum kuat ya teman-teman. Nah, ini cara yang cocok atau teknik yang cocok digunakan untuk mengumpan kepada teman satu timnya. Nah, latihlah sedemikian rupa dan latihlah sebanyak mungkin agar ketepatan dan akurasi ataupun koordinasi gerakan kalian sangat bagus dan sangat tepat pada saat menerima bola. Nah, jika gerakan kalian sudah benar, nah baru ubahlah titik media bola ya. Titik media bola tidak harus di posisi 3, bisa di posisi 2, posisi 4 ataupun di posisi garis serang. Nah, itu juga akan mempengaruhi ketepatan dan akurasi kalian saat melompat.
karena tidak menutup kemungkinan bola itu tidak selalu di posisi 3 ya. Bola dari hasil defense itu tidak selalu di posisi 3. Nah, itu cara pertama melakukan passing bawah untuk mengumpan sebagai seorang setter. Cara yang kedua, kalian bisa menggunakan gerakan passing atas untuk mengumpan. Sama untuk kalian yang masih pemula, lemparlah ke arah posisi 3 dulu yang melatih ya. Yang melatih itu lemparlah ke arah posisi 3 dulu, karena dominan seorang setter akan menerima bola di posisi tersebut, di posisi 3. Latihlah umpan ke arah posisi 4, posisi 3, dan posisi 2 ya. Nah, begitu kalian sudah lihai atau sudah terlatih di posisi tersebut, ubahlah titik media yang dilempar ya. Misalkan dari posisi 3 ke arah posisi 2. Jadi seorang pelatih melemparkan bolanya itu ke arah posisi 2. Kamu bisa mengumpan ke posisi 2, 3 maupun 4 untuk membantu melatih ketepatan kalian dalam mengumpan. Karena jika kalian di posisi 2 terus mengarahkan bolanya ke posisi 4, itu kan juga sangat jauh. Itu dibutuhkan latihan khusus atau penguatan-penguatan otot jari-jari, tricep, dan shoulder. Itu juga diperlukan untuk membuat dorongan bola semakin jauh lagi. Seperti pada contoh video tersebut, di situ saya melakukan drilling kepada seorang atlet yang berada di posisi 1 awalnya. Kemudian ketika bolanya saya lempar, dia masuk ke posisi 3, mengambil bola tersebut dan melakukan umpan ke 3 titik, yaitu posisi 4, posisi 3, dan posisi 2. Nah, itu harus sering kalian latih untuk dapat menjadi seorang setter yang lebih baik lagi. Nah, di cara yang kedua ini saya memilih gerakan blocking yang dilakukan oleh setter. Kemudian setter itu harus mengejar bola hasil defense atau hasil passing bawah maupun passing atas dari seorang satu timnya untuk mengumpan kepada teman satu timnya lagi yang akan melakukan pukulan atau spek ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena pasti di dalam zona depan atau zona pertahanan blok itu seorang setter juga pasti akan melakukan defense, yaitu blocking, membendung serangan yang dilakukan oleh lawan. Begitu kalau bola sudah menyeberang ke lapangan kalian dan bola berhasil di defense atau diterima dengan baik, sehingga membuat seorang setter bertugas bertanggung jawab untuk mengambil bola kedua atau sentuhan kedua untuk melakukan umpan kepada teman satu timnya, sehingga teman satu timnya dapat melakukan pukulan kembali atau serangan balik ke arah lawan. Nah, sama ya, di sini juga ada dua teknik bagi kalian yang masih belum kuat jari-jari tangan kalian untuk mendorong dan mengumpan. Kalian bisa menggunakan gerakan passing bawah untuk mengumpan ke arah teman satu tim kalian. Lakukan di posisi 4, di posisi 3, di posisi 2. Maksud saya di sini lakukan passing bawah kalian itu kearahkan ke posisi 4 dan posisi 3 serta posisi 2. Karena di dalam suatu permainan bola voli itu ada banyak sekali titik-titik serangan yang dilakukan. Nah, terutama bagi kalian yang masih pemula itu biasanya 3 titik ya, posisi 4, posisi 3, dan posisi 2. Gunakanlah passing bawah untuk mengumpan sehingga teman kalian dapat memukul bolanya. Dan di situ juga ada seperti tenaga, pengaturan tenaga, pengaturan ketepatan dan koordinasi itu juga perlu dilatih, karena banyak sekali gerakan-gerakan yang dilakukan saat melakukan passing bawah itu tidak terkoordinir ya. Artinya gerakannya hanya terarah, namun ketinggian bolanya serta cepat bolanya itu tidak tertentu atau tidak tentu, sehingga itu perlu kalian latih sedemikian rupa sehingga membuat kalian mudah ataupun nyaman melakukan gerakan passing bawah untuk mengumpan. Dan itu biasanya digunakan oleh atlet yang masih jari-jari tangannya ini belum kuat untuk mendorong ataupun otot-otot tangannya belum kuat untuk mendorong bolanya. Nah, cara yang kedua yaitu melakukan gerakan passing atas setelah kalian melakukan gerakan blocking atau gerakan defense. Tujuannya ya pasti yaitu untuk melakukan serangan balik. Nah, yang melakukan serangan balik itu adalah seorang spiker, tapi yang menjadi umpan atau dasar serangan balik yaitu seorang setter.
bagaimana seorang setter itu dapat menyajikan bola terbaiknya, umpan terbaiknya, sehingga dapat dipukul oleh teman satu timnya dan menghasilkan poin. Ya, di situ sama lakukan 3 titik, 4, 3 dan 2, sehingga membuat kalian dapat berpikir ataupun dapat mengira-ngira bola kalian itu sangat baik atau masih dalam kategori sangat buruk. Nah, jadi sementara hanya itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan ke kalian untuk pembelajaran drilling seorang setter yang masih pemula. Dan bagi kalian yang ingin request pembelajaran bola volley, silakan komentar di kolom komen yang ada di bawah. Dan sekali lagi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk membantu channel ini dapat semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.